Luar biasa sekali. Selamat malam pemirsa. Malam ini sangat istimewa karena bersama-sama kita merayakan Insert 22nd Anniversary. Minta tepuk tangannya dulu dong. Luar biasa pastinya malam ini kita bisa bersama-sama di sini. Pastinya bangga banget karena kita bisa menjadi bagian dari program infotainment nomor 1 di Indonesia. Wow, dan kita lihat di studio sudah banyak hadir teman-teman kita. Ada bestie kita di sini, Thomas Jorgi, Titi DJ. Hai. Hai. Dan kita juga bisa melihat di sana ada Mbak Angelina Sondag. Halo. Ada Tetike Priyatna Kusuma. Halo. Wah, Hai, semuanya cantik-cantik banget ya. Kece-kece, yang ini juga nih, 3 serangkai juga hadir. Roro Fitria, halo Barbie Kumalasari, Lina Mukherjee. Wah, itu perawatannya kalau dijumlah 3-3-nya untuk badan dan wajah miliaran rupiah. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan untuk semua yang sudah hadir. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Tapi yang pasti karena malam ini istimewa, kita juga akan mengawali dengan sebuah penghargaan yang sangat istimewa. Ya, ini dia penghargaan yang pertama, kategorinya adalah Favorite Social Celebrity Award. dan pemenangnya adalah Ivan Gunawan. Kak Igun. Selamat Kak Igun. Thank you so much for the inspiration. Wah. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pastinya Kak Igun, karena Kak Igun ini sangat menginspirasi banyak orang. Kak Igun nggak lelah-lelah gencar melakukan misi kemanusiaan. Dan pada April lalu Kak Igun ini meresmikan masjid di Uganda. Dan saat ini juga berperan sebagai donatur untuk pembangunan masjid di Jepang, betul ya Kak Igun ya. Nah kenapa sih Kak Igun memilih untuk membangun masjid di beberapa tempat ini? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, diberikan kepercayaan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan penghargaan ini. Sebenarnya yang lebih seru, apa yang bisa saya lakukan itu lebih seru dari pembangunan masjid. Jadi beberapa waktu yang lalu saya baru pulang dari Kairo. Jadi tadi kalau misalnya pemirsa menyaksikan Rosa bernyanyi, itu menggunakan scarf yang ada di depannya. Scarf tersebut itu adalah aksi dari kemanusiaan yang saya buat lewat gerakan Love Hope for Humanity. Jadi saya alhamdulillah beberapa bulan yang lalu bikin sebuah gerakan kemanusiaan di salah satu mall di Indonesia. Dihadirkan 25.000 pengunjung dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan 2 miliar rupiah. Dan saya kemarin bersama dengan Basnas dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo. Saya ke sana melihat langsung situasi sahabat-sahabat kita korban perang yang ada di Gaza. Jadi saya berkunjung ke beberapa rumah sakit yang ada di sana. Ternyata menjadi korban perang itu rasanya mungkin sama sulitnya seperti mereka yang sedang berada di peperangan. Karena ternyata menyembuhkan itu lebih sulit. Yeah. Gitu. Jadi banyak sekali kemarin aku ke satu rumah yang paling parah itu di rumah sakit Palestina namanya di sana. Itu ribuan pasien yang ada di sana. Nah salah satunya adalah kekurangan dari mereka banyak yang terkena penyakit gagal ginjal. Di saat mereka harus survive melawan pasca perang, mungkin ada yang luka, mereka dikasih obat terus menerus tapi gizinya tidak diperhatikan. Jadi mereka harus cuci darah, jadi alhamdulillah lewat gerakan Love for Humanity kita juga membelikan mesin cuci darah di sana. Itu jadi alhamdulillah banget dan yang lebih serunya lagi kita pergi ke satu daerahnya kebetulan dirahasiakan. Itu merupakan gudang makanan. Jadi gudang makanan dari Basnas, saya ikut packing, ikut masuk-masukin bahan makanan yang bakal kita teruskan nanti ke Gaza. Jadi di saat border itu dibuka atau bisa lewat udara juga. Jadi bantuan tersebut tuh bisa tersalurkan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi tahun ini benar-benar momen yang sangat luar biasa buat aku. Walaupun mungkin aku nggak bisa perang, aku nggak mengerti politik. Tapi bergerak lewat kemanusiaan ini merupakan salah satu gerakan yang Allah titipkan buat aku gitu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan Kak Igun. Ya.
banyak sekali yang sudah tersentuh oleh kebaikan dan Amin. ketulusan hatinya Amin, Igun. amin, amin. Ini ada pesan nih dari beberapa teman. Kita lihat ya. Oke. Ini dia tayangannya. Hadir di sini di tengah-tengah kita santri yang ada di Pondok Pesantren Zuratul Quran di Sawangan, Depok. Saat ini teristimewa untuk memberikan terima kasih secara langsung kepada Kak Igun. Spesial sekali Kak Igun, thank you so much. Dan mungkin dari teman-teman santri ada yang mau disampaikan buat Kak Igun tersayang? Buat Kak Igun, terima kasih telah menjadi sosok sangat berharga bagi kami. Kak Igun ini sebagai orang tua pengganti bagi kami. Di saat kita mulai kehilangan arah, beliau datang ke tempat kami menjadi sayap dan sinar mentari untuk membangkitkan semangat kami. Kami bangga sama Kak Ivan. Kak Ivan pernah bilang, kalian semua anak-anak Kak Ivan. Kalau ada yang bilang, siapa orang tua kamu katanya, pekerjaannya apa? Bilang aja, orang tua aku kerjanya sebagai desainer terkenal. Pokoknya jangan malu, kalian harus bangga. Kami sayang sama Kak Igun, terima kasih. Masya Allah. Gimana Igun? Jadi alhamdulillah saya punya 100, berapa nak? Kita ada berapa nak? 100? 112 yang saya bina sampai hari ini di pesantren Zuratul Quran. Kak Igun. Take your time Kak Igun. Mereka hadir bukan karena kebetulan, Ya. tapi karena Allah titipkan. Mereka awalnya tinggal di dekat rumah saya. Suatu saat mereka harus diusir, dikeluarkan dari kontrakannya nak ya. Dan kebetulan pada waktu itu ada satu ibu yang mewakafkan tanahnya. Dan kita membangun pesantren itu perlahan-lahan selama 2 tahun. Dan sekarang mereka bisa hidup layak, hidup enak, belajar sampai hari ini. Dan alhamdulillah juga kita juga bisa membangun masjid yang letaknya di sebelah rumah pesantren. Jadi kalau misalnya waktu sholat bisa dijadikan sholat, tapi bukan jam sholat, itu bisa dijadikan tempat belajar. Jadi buat sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan tayangan ini, jangan pernah lelah melihat postingan Instagram saya karena saya selalu membagikan potongan QRIS gitu kan. Karena buat saya kebaikan itu tidak bisa dijalankan sendirian. Ya. Dan masjid, rumah yatim piatu adalah rumah kita semua. Insya Allah akan bisa menjadi ladang pahala buat kita. Amin. Yang paling kita takutin adalah Senin sampai Jumat itu terasa begitu cepat. Ya. Jadi kalau kita tidak punya tabungan akhirat, jangan sampai kita punya penyesalan di ujung hari nanti gitu. Jadi terima kasih buat para donatur yang sampai hari ini mensupport anak-anak aku. Senyum nak, ini TV, senyum. Ya, jadi aku selalu mengajarkan mereka untuk senyum, untuk happy gitu. Karena tugas mereka adalah belajar. Bukan meminta-minta, bukannya meminta belas kasihan gitu. Tapi doain insya Allah mereka bisa besar menjadi generasi yang baik dan insya Allah mereka juga bisa sehat. Amin. Terima kasih untuk insert. Thank Kita you. berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ivan Gunawan. Thank you so much for the inspiration. Terima kasih untuk inspirasi luar biasa menjadi pembuka kita pastinya malam hari ini. Nah pemirsa pastinya masih banyak keseruan dan juga penghargaan yang akan diberikan di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Insert 22nd Anniversary. Terima kasih. Coming up next. Ya pemirsa, masih dalam kemeriahan Insert 22nd Anniversary. Dan kali ini kami akan memberikan penghargaan untuk keluarga gemas yang kerap menjadi perhatian publik, pusat perhatian dan juga seringkali mendapatkan award dalam Insert Award nih ya. Dan kali ini kita akan melihat untuk kategorinya
Adalah. Adalah. Sporty Celebrity Family Award. Selamat untuk Nia Ramadhani and Family. Yeay. Wow, wow, wow. Cantik sekali. Wow, very handsome juga ya. Luar biasa. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. wow. Ini memang pantas banget ya Betul. mendapatkan untuk sporty, celebrity, and fit family juga Benar. nih ya. Kalau kita tahu ya, kalau kita mengikuti social medianya, Yes. Mama Nia nih jagoan padel. Banget. Ya. Ya kan? Seminggu berapa kali padel biasanya? Aku sih bukan padel aja, cuman tenis, lari. Oh wow. Tuh sih, tenis. Kalau Bapak Semuanya. Ardi MMA, Bapak Ari, iya, MMA, tenis. Semua sih anak-anak juga golf semuanya. juga. Golf juga. Keren banget. Magika juga kabarnya nih, kita sempat melihat kan baru habis ikut camp sepak bola ya dari Melbourne. Oke. Dan katanya tim kamu menang juara? Juara 2, luar biasa. Boleh saya minta tepuk tangannya? Juara 2 loh. Keren banget, I'm so proud of you. Nah katanya juga bukan cuman itu aja, tapi juga suka swimming and boxing ya. Di antara itu paling suka yang mana dan pengen nggak belajar olahraga yang baru? Aku boxing aja. Boxing? Oh ya, padding kita sekarang. Keren banget, oh suka boxing ya. Oke, pengen belajar apa lagi next? Mungkin MMA kali? Dia sebenarnya tuh nggak tahu surprisingly waktu kemarin diajakin padel, Oke. tiba-tiba bagus banget Bisa, aja bareng aku oh gitu. wow. Tapi kayaknya mendingan fokus ini bola ya dek. Keren. Ini Luar memang biasa. mengalir di darahnya ya biasanya. Ini kita bisa melihat ya, ini Oke, ada ya. berbagai kegiatan. Jadi memang sepertinya Mama Nia, Bapak Ardi memang membiasakan ya anak-anak Ya. itu memiliki aktivitas yang sangat seru ya, bervariasi ya. Iya benar, karena emang kayaknya kalau misalkan untuk olahraga itu kan bisa perlu dijadikan gaya hidup. Dan Setuju. kayaknya emang harus dimulai dari kecil gitu. Nah itu dia, jadi jangan cuma FOMO-FOMO doang ya, tapi ditekunin benar-benar ya. Oke keren banget, tapi kan sports udah, tapi kalau misalnya nyemplungin anaknya jadi artis pengen nggak? Biar bisa wawancara sama insert itu loh. Enggak sih, enggak kepikiran. Langsung geleng Not interested. enggak. Oh pengennya sports aja ya? Ini sih ada maunya, ada sukanya gitu. Cuman Oke. enggak deh, jangan, enggak usah. Boleh loh kalau mau jadi host insert kamu bisa joget. Bisa, oh dilindungi langsung sama maminya. Mungkin jadi sports influencer dulu gitu ya pasti ya. Keren. Oke, mungkin Ya. satu lagi nih ya. Mungkin Mama Nia bisa memberikan tips untuk para ibu-ibu di luar sana juga biar keluarganya juga bisa menjadi active sporty celebrity family juga. Mungkin kalau dari aku, kita sebagai seorang ibu, kita semua tahu bahwa anak-anak itu guru pertamanya adalah orang tuanya. Jadi Ya. mungkin memang sebagai orang tua kita harus mencontohkan dulu kita berbuat apa. Nah kalau misalkan pengen anak-anaknya juga nanti tumbuhnya sehat dan gaya Yes. hidupnya sehat, kita duluan yang harus memulainya. Setuju, Cakep, makanya ya. pas banget kita sematkan Ya. sebagai Sporty Celebrity Family Award. Keren sekali. Oke. Coming up next. Content Celebrity Family Award. Diberikan kepada Jessica Iskandar and family. Congratulations. Ini dia. Content Celebrity Family Awards. Congratulations guys. Halo. Oh, wow, 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 wow. Dan Eldon dan juga Hagianya masih di sana ya. Wih. Selamat sekali Jessica Iskandar. Congrats ya, Vincent Verhart. Congratulations, selamat. Luar biasa memang ya keluarga yang satu ini ya. Yang dimana kalau kita ngeliat media sosial itu kontennya 24 jam. Bukan main. Semuanya dari pagi sampai malam tuh konten terus. Followernya ya? Oh bener dong selalu. Karena emang seru-seru kan. Dan ya, semuanya di konten ini pasti salah satunya ada yang viral dong. Pasti. Apalagi ya kalau kita ngeliat ya. Ini Vincent saking mencintai keluarganya ini. Sekarang sudah ganti keluarga negaraan loh. Wih, warga negara Indonesia sekarang. Dan satu Selamat ya.
Sampai akhirnya Satu Indonesia sudah memberikan plakat kepada mereka bahwa mereka adalah family goals Family Goals se-Indonesia. Selamat sekali lagi buat keluarga Cita Vincent Farhag. Tapi pertanyaanku adalah, dari semua konten yang kamu bikin, pasti kan gak mungkin one take oke tuh. Ya, ada salah satu pasti ada yang gagal-gagalnya, yang lucunya atau yang gimana gak layak ditampilkan. Tapi boleh diceritain gak sih ada konten yang bikin momen itu gak akan pernah terlupakan gitu? Banyak sih, hampir semua momen pastinya nggak terlupakan karena kan bareng sama anak-anak, keluarga, suami. Kan waktu berjalan terus pertumbuhan mereka juga cepet banget. Jadi kadang kalau kita lihat ke momen belakang tuh kayaknya, inget banget ini waktu ini. Rasanya tuh seperti ini, waktu itu anak-anak masih kayak gini, sekarang udah kayak gini gitu. Jadi selain kita ngonten buat di-sharing, kita juga konten tuh sebenarnya buat kenang-kenangan kita. Gitu, buat kenang-kenangan ya. Perjalanan ya, yang suatu hari nanti bisa dilihat kembali. Bener, dari konten jadi konten, atau dibalik dari konten jadi konten. Semuanya bisa dilakukan. Selalu cuan ya otaknya Rian. Cuan harus dong hari ini. Harus. Abang El, we the boys look so dapper ya. So Abang El, we know that you love your mom, your dad, that huge from you as you know, as a son, yeah. So if you don't mind, if you can express your love in words to them, anything you would like to say to your mom and to your dad? I love you guys. You are the best. Oh, say it louder, say it louder. I love you guys. You are the best. Wah, give them a hug dong, kasih pelukan Singkat, padat, dong. touching. Ya. Tapi memang keluarga ini selalu berhasil bikin senyum manis ya. Bukan cuma konten-kontennya aja yang menggemaskan, tapi in real life juga kenyataannya juga memang cutesy banget ya. Dari yang kecil kelihatannya sudah mulai boring. Baby John. Umur berapa sekarang, Don? 3 tahun. 3 tahun. Oh. Hai Don. Halo. Hai Don. Inspiring Aesthetic Doctor Award. Congratulations for Dr. Oki. Wow, bagaimana perasaannya nih baru saja memenangkan Inspiring Aesthetic Doctor Award malam hari ini? Ya, saya rasanya senang sekali ya dan bangga sekali atas apresiasi ini yang membuat saya akan harus terus berkaya lagi, berinovasi lagi demi mengembangkan bisnis ini. Gitu. Wah, tapi nih kalau ngomongin soal bisnis, memang Dr. Oki sudah terkenal ya. Alhamdulillah. Belakangan ini 15 bulan belakangan ini namanya udah bukan dokter lagi. Apa tuh? Daddy Oki. Karena memang dikenal sebagai family man, ya kan? Ini bagaimana sih cara bisa ngebalancing life, pekerjaan dan juga keluarga? Kalau dulu mungkin Jesslyn taunya kerja terus. Di klinik mulu. Bener banget. Kalau sekarang lebih sering ke rumah, pengen cepet pulang. Apalagi anak sekarang lagi cerewet-cerewetnya. Oke. Terus juga pengennya mungkin ya program lagi kalau seandainya mau tambah anak lagi gitu. Seluruh Indonesia katakan amin. Amin. Anak itu adalah berkah ya. Amin. Apalagi kalau kita melihat semua konten-konten yang dibuat oleh Dr. Oki dengan anak-anaknya, kayaknya iya, sekarang semua yang belum punya anak pengen juga. Isi medsos sekarang anak semuanya. Betul, tapi tetap kecantikannya nggak ketinggalan dong. Pasti dong. Nah, setelah memenangkan penghargaan ini kira-kira ada apa lagi gebrakan baru ke depannya, Dok? Pastinya tetap harus menjaga kualitas ya. Dan juga jangan berpuas diri, apalagi sudah mendapatkan award ini menjadi sebuah tanggung jawab untuk terus berinovasi. Dan yang pastinya dengan ini semua saya juga harus bertanggung jawab untuk terus mengembangkan dunia industri estetik ini supaya juga menggerakkan perekonomian di Indonesia ini. Apalagi sekarang lagi keadaan sulit ya. Betul, tapi tampaknya kalau buat Dr. Oki nggak terlalu sulit ya karena memang sudah terpercaya. Amin, terima kasih Jesslyn. Thank you so much Dr. Oki, once again congratulations. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena masih banyak performance lainnya. Tetap bersama kami hanya di Insert 22nd Anniversary. Dari Red Carpet, kali ini Karen Delano dan saya Dave Hendrik
bersama dengan mantan putri Indonesia dan mantan putri Senayan. Yes. Ya. Siapa lagi kalau bukan ini? Angelina Sonda. Angelina Sonda. Tadi kita terpukau menikmati penampilan Rosa dan kita sempat ngobrol gitu ya. Walaupun kondisi saat ini begitu menantang, tapi kita setuju kalau kita positif ya dengan perkembangan negara kita. Kalau aku tuh positif loh Mbak Angie. Minimal keinginan aku tuh terwujud loh Ren. Aku tuh sekarang kalau di jalanan kuping aku tuh nggak sepengang dulu, tetot-tetot, toet-toet tuh udah nggak ada loh sekarang. Iya kan? Jalanan lebih syahdu. Aduh Dave Hendrik, kalau yang namanya Ibu Angelina Sonda ini udah paham, kan juga selebriti. Iya kan? Jadi mungkin udah nggak pakai teta-teto. Coba pendapatnya Mbak Angie sekarang. Sekarang udah nggak ada yang teta-tetot di jalanan. Pendapatnya kayak apa tuh Mbak Angie? Sebenarnya dulu beda banget ya dengan yang sekarang. Cuman sekarang itu ternyata bahwa kehormatan, kemuliaan gak hanya didapat melalui menjadi penjabat gitu. Nah kadang-kadang aku juga masih loh kalau dakwah tuh telat tuh masih diteot-teot. Iya alhamdulillah gitu. Nah tapi dalam konteks kita melihat negara ini dan negeri tercinta kita ini. Memang udah harus ada batasan-batasan yang bisa membuat agar supaya sistem politik, sistem ekonomi, sistem kepemerintahan tuh yang buat rakyat tenang. Oke, harus ada batasan yang bikin rakyat tenang ya. Tapi rakyat tuh tenang loh kalau kita melihat penampilan cantik kayak gini. Iya kan? Gitu kan. Aku tuh sebenarnya penasaran pengen tahu bajunya apa, tapi kalau ngomongin gak boleh baju flexing gitu Masa sih? Jangan flexing gitu atut. Ih gak seru jangan carpet gak flexing, gak seru Gak boleh flexing. Tapi anyway memang gayanya nih tone down banget loh Dave. Gak kelihatan nih mana nih berliannya, tasnya mana. Aman-aman aja sih ya. Artinya ketika kita itu udah pada stage di mana nggak perlu validasi, atribut kan tidak berbicara. Tapi itu jelek banget ya. Atribut tidak berbicara ketika kita sudah butuh validasi. Tapi kayaknya sebenarnya itu adalah sosok Angelina Sonda sekarang loh. Tapi kan kalau dulu kan kita bisa ngeliat, apapun bisa dikenakan sama beliau. Sekarang ini kan udah beda, udah pakai brand sendiri loh Dave. Iya loh, alhamdulillah loh Dave. Ren, alhamdulillah nih. Tapi yang tadi aku katakan alhamdulillah ya, maksudnya juga brand aku kalau bisa dilihat kan itu tone down juga. Gitu. Tapi when you talk about simplicity yang akhirnya ada elegance kan, nggak tahu ya, somehow kan bisa, apalagi ini desainer. Tapi bagaimana tanggapannya Angelina Sonda tentang teman-teman gitu ya, para dewan yang punya kursi panas, mereka dengan kehidupan yang glamor dan flexing, apa mereka bisa kasih lihat ini dan itu? Harusnya sekarang sih mereka harus lebih hati-hati karena menjadi pejabat ataupun anggota DPR zaman sekarang justru ada di spotlight yang kayak akuarium. Sehingga aset mereka, aset politik itu kan ada reputasi, ada gaya hidup, ada branding personal. Itu kan terlihat jelas oleh publik. Mereka hidup di akuarium harus berhati-hati. Aduh waktu kita singkat banget di live carpet karena Mbak Angie sudah ditunggu di dalam. Tapi terima kasih. Terima kasih banyak. Selalu kejujuran yang kita dapatkan dalam nuggets obrolan kita. Thank you, kita pesta di dalam ya. Kita pesta di dalam ya. Sama brandnya, aduh cantik, aduh. Kapan-kapan jadi tamu Spill the Tea bener supaya kita ngobrolnya puas ya. Jadi lebih lama lagi. Iya kan? Bye. Aduh gak enak loh, mantan anggota dewan aku potong begitu aja. Emang kita punya siapa lagi sih? Kok perlu jadi minggir ke sini? Karena ini mau dimasukin Titi DJ sama Thomas Georgie. Mereka kan couple, gak mungkin gue pisah. Ada Thomas Georgie dan juga Bu Titi. Iya mereka tuh couple, gak mungkin aku pisahkan. Sebagaimana tadi kita menyapa Jedar sama sopo kuwi jenenge lakine. Vincent. Sama Vincent kan mungkin kita. Tapi yang kali ini memang Bu Titi sama Thomas. Mereka tuh kayaknya ada hubungan spesial loh Dave. Katanya udah tukar cincin ya? Ih, gemes gak sih? Kita tahu dari mana sih? Apakah mereka juga memflexingkan cincinnya? Tuh ada di sini. Titi DJ dan Thomas Georgie. Silahkan duduk. Mas Thomas Georgie. Selamat datang di Spill the Tea. Senang sekali ada di sini. Tadi kita habis ngobrol sama Angelina Sonda. Bilang kalau pejabat publik itu sekarang hidupnya di akuarium. Lah kalau Anda berdua kan biasa hidup di akuarium sebagai artis. Pemandangan akuarium yang kita lihat sebagai penggemar, ini Anda berdua sekarang dekat. Kebetulan
rumahnya Thomas juga ada akuarium. Jadi kita bisa merasakan bagaimana menjadi ikan-ikan dalam akuarium itu. Selalu diliatin, ya kan? Sorry ya, bukan bermaksud niru. Emang kalau ketemu Titi DJ, kelingking gue langsung bawaannya pengen gini juga. Lu juga kan? Semua di rumah juga pengen begini kan? Sama netizen, kenapa gue sama Devin begini gitu kan? Katanya udah tukeran cincin ya berdua-duaan. Cincinnya mana sih? Yang mana cincinnya? Tukeran enggak, cuman kapelan aja. Oh kapelan. Jadi ini maksudnya artinya adalah cincin couple. Cincin pasangan. Tunjukin dong. Oh wow. Itu sebenarnya Mas Thomas, ini kapan bisa terjadi bisa tuker cincin couple? That's so cute gitu. Kita udah main lama sih sebenarnya. Ya kita barengan yuk cincinnya bersama gitu. Astaga. Gak nyangka ya Mas Thomas umpan cinta justru bersemi di saat memasuki usia senja. Tapi you guys cute together loh, lucu banget Mas. Jadi banyak banget ya. I know right itu gimana? I know right. pengen tahu ini dong, daerah rawan buat Anda berdua. Kita bicara mengenai persahabatan deh, seperti lagu yang akan dinyanyikan oleh Rizky Febian sebentar lagi kan. Pengen tahu dalam persahabatan, daerah rawan itu daerah yang kayak apa buat Anda berdua? Justru kita tidak punya daerah rawan, kita tidak punya topik pembicaraan yang kita anti bicarakan. Justru semuanya dibicarakan. Oke. Aku punya masalah, aku cerita. Kita bisa bahas gitu. Oke. Aku sedih, aku bisa cerita. Yang namanya persahabatan memang harus kayak begitu. Langsung deh kalau gitu kita lihat penampilannya di studio ya. Iya, kita sambut bersama, ini dia. Rizky Febian. Coming up next. Voice of Humanity Podcast Award. Selamat untuk Denny Sumargo. Yeay, Koko Denso, kamu. Congratulations. Aku sangat terharu sekali ya. Oh sedih? Menang loh. Menang Menang loh Koko. Nih silakan Koko. Congratulations. Koko Densu. Aduh luar biasa banget deh. Aku dan pastinya seluruh netizen di Indonesia ini selalu menunggu-nunggu podcast dari seorang Denny Sumargo. Karena memang paling handal untuk membuat suasana tuh jadi hangat gitu. Ya kan? Kayak dihipnotis. Jadi itu narasumber. Denny Sumargo bukan Uya Kuya. Oh bukan Pak, iya benar-benar. Jadi maksudnya itu bisa membuat suasana tuh nyaman. Betul. Narasumber yang tadi datangnya tegang emosi, tiba-tiba lulu lantah gitu. Jadi yang tadinya tertutup jadi terbuka semua sampai jeroan-jeroannya keluar tuh Koko. Itu ya kan? Setuju. Rahasianya apa sih Koko? Nah, cobalah kasih rahasianya sedikit nih. Salah. Kebalik. Ya. Ya. Ternyata dia makin pelawak ya. Ya benar-benar. Selamat malam semuanya. Sebelum saya ingin mengucap syukur ya. Deg-degan sekali gitu. Karena ini tepat di anniversary ke-22 tahun Insert. Sesuai dengan nomor punggung saya waktu menjadi legenda basket. 22 tahun. Wah. Ini spesial banget. Nice. Jujur saya pernah bagian dari perjalanan Insert saat kena kasus. Dan waktu itu saya keluar jadi pecundang. Tapi hari ini saya datang sebagai pemenang. Nanti ada viti-vitinya nggak? Tuh waktu gue nangis dulu mewek gitu ya. Waktu Ada. Besok pagi gue siaran gue puter ya. Nggak usah ditayangin, memalukan hidup saya. Jadi menjawab pertanyaan Astri tadi dan teman-teman host semuanya. Sebenarnya mungkin ini berangkat dari masa lalu saya ya. Saat itu saya tidak pernah dapat kesempatan untuk menjelaskan apa yang menjadi isi hati saya. Jadi saat itu semua orang terlalu bermain dalam framing dan tidak ada yang cukup netral lah saat itu. Jadi saya berpikir tiba-tiba kenapa dengan semua berkat yang saya dikasih, saya bisa punya satu channel yang dari diri saya sendiri, jiwa saya, yang lebih fokus kepada humanity, kemanusiaan. Karena saya percaya banyak sekali orang-orang pintar sekarang. Dan makin banyak dengan kecanggihan teknologi. Tapi saya melihat pergeseran value pun terjadi.
Karena narasi-narasi yang bertebaran di sosial media, semua berita-berita yang bisa hoax, dan kemudian hal-hal yang memframing dan membingungkan. Jadi aku berpikir, apa sih bedanya kita manusia-manusia pintar ini kalau kita nggak punya hati nurani? Dan kadang-kadang memang dalam perjalanan saya sering mendapat pertentangan dari para netizen, mungkin menaikkan salah satu video konten dan narasumber, tapi saya tetap bertekun di situ. Karena buat saya Tuhan tahu hati saya mencintai manusia sebagaimana Tuhan mencintai saya, dan saya berharap hal terbaik yang bisa kita jaga di era yang makin keras dan dipenuhi dengan kebencian ini adalah hati nurani kita. Itu yang akan membuat kita semua bersatu sebagai manusia. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Sumargo. Sangat menginspirasi ya jawabannya ya. Jadi memang gerakan dari kehidupan sendiri begitu ya. Tapi kalau podcast-podcast yang hits ini tetap tidak jauh dari cibiran netizen. Pasti ada aja, namanya juga komentar gratis ya kan. Wifi-nya juga numpang tuh biasanya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Boleh ya kita baca beberapa komentarnya ya Kodensu ya. Iya, coba kita lihat. Ini gak ada adegan nangis kok, gak ada tuh. Terharu setiap nonton podcast Kodensu. Saran dan jawabannya yang dikasih sangat menyentuh sekali. Setuju. Gimana tanggapannya kok? Ya terharu lah. Karena kadang-kadang gini, aku kan sebenarnya tidak pakai prompter. Terus aku juga nggak ada skrip. Aku hanya berjalan dengan hati, dan lucunya pada saat aku podcast, aku selalu berdoa. Mau siapapun bintang tamunya. Doa aku tuh intinya selalu, Tuhan apa yang bisa aku perbuat untuk bantu dia. Saya nggak tahu ini orang benar apa enggak. Saya nggak bisa menjadi hakim untuk dia. Tapi kalau Tuhan berkehendak lewat saya, maka aku melakukan kehendak-Mu. Jadi kadang-kadang mungkin nasihat itu keluar dari hati aja. Ya. Oke. Jadi nggak ada kayak mindset quotes, motivasi gitu, nggak ada. Betul. Makanya pada saat aku nonton, keren juga gue ya. Coach gue FYP wah gue bilang. Sumpah. Beda banget, dulu kan pebasket sombong. Sekarang tuh kayak podcast humble gitu loh. Betul banget. Beda banget. Ya kan beda karakter. Kan channel gue banyak. Oh iya benar. Tapi kita setuju banget ya kalau sekarang tuh kita melihat bahwa podcast yang disuguhkan oleh Koko Densu ini bukan cuma sekedar podcast aja. Tapi juga sekarang sudah menjadi sebuah media efektif yang akhirnya bisa tempat kita bersuara gitu kan. Mengemukakan kebenaran. Yang mungkin tempat untuk tahu tempatnya di mana. Tempat untuk mengeluarkan curahan hati. Betul. Tidak memprovokator ya. Tidak memperkeruh keadaan. Justru malah membuat mendamaikan ketika ada yang rusuh ya. Amin. Walaupun saya tetap dihujat juga kapan-kapan. Yang terakhir rusuh masih ada? Udah beres ya. Berlalu lah ya. Pokoknya kita doakan selalu yang terbaik ya buat Koko Densu dan keluarga. Semoga giat-giat positif ini kedepannya akan lebih baik lagi gitu kan ya. Mempunyai impact yang lebih luas lagi. Amin. Once again congratulations Denny Sumargo. Aesthetic Innovator Doctor Award. Dan pemenangnya adalah Dr. Ayu Widyaningrum MM Master of AAM, Master of IBAMS sebagai estetik dokter dan juga owner dari Widya Aesthetic Clinic yang sudah berhasil mendapatkan 181 penghargaan di tingkat nasional dan juga internasional. Namun memang sayang sekali Dr. Ayu Widyaningrum malam hari ini tidak dapat hadir dan juga diwakilkan oleh Ibu Dewi Utami, betul ya? Baik Ibu, ini dia congratulations. Wih, selamat sekali lagi, salam untuk Dr. Ayu Widyaningrum ya. So, Dr. Ayu Widyaningrum kemana sih Ibu Dewi Utami? Kebetulan nih Mas Rian nih saat ini ada kongres di Dubai. Oh pantesan ya dapat penghargaan tingkat internasional karena memang ilmunya pun tentunya juga secara tingkat internasional ya dan dibagikan juga di Dubai malam hari ini ya. Baik, dan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi Utami mewakili Dr. Ayu Widyaningrum, silakan. Ya, saya perwakilan dari Dr. Ayu Widyaningrum. Mohon maaf saat ini dokter tidak bisa hadir dikarenakan ada jadwal kongres di Dubai. Dan saya berterima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada Dr. Ayu Widyaningrum dan Widya Klinik. Semoga kedepannya dokter bisa terus berinovasi dan selalu menjadi sosok dokter yang menginspirasi untuk Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih untuk Insert Trans TV.
Terima kasih banyak Ibu Dewi Utami. Salam ya untuk Dr. Ayu Widianingrum dari Widya Estetik Clinic. Dan yang pasti malam hari ini juga akan jauh lebih semarak lagi untuk Anda pemirsa Insert Transif yang sedang menyaksikan. Tentu saja masih dari Insert 22nd Anniversary. Strong Soul and Eternal Smile Award. Ada mereka yang berjuang bukan untuk dilihat, tapi untuk bertahan. Walau dunia tak tahu luka yang mereka simpan. Po Alpa adalah bait sunyi dalam puisi kehidupan. Yang menulis perjuangan tanpa suara, namun penuh dengan makna. Kanker bukan sekedar kata. Ia adalah ujian jiwa. Sebuah labirin gelap yang harus dilalui tanpa peta. Ia melangkah di lorong itu sendiri tanpa sorotan. Menyimpan rasa sakit di balik senyum yang tak pernah pudar. Namun ia tidak sendiri. Ada keluarga, saudara, dan sahabat yang mengisi lembaran kehidupan. Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Mereka datang sebagai angin sejuk, membawa harapan di tengah badai yang menggulung. Sayangnya Anwar, sahabat yang dirindukan, tak sempat hadir. Menyisakan ruang rindu yang dalam, seperti sunyi tanpa gema. Nunung menjadi pelabuhan cerita, tempat ia menumpahkan beratnya beban. Pelukan pun menjadi bahasa yang menggantikan kata yang sulit terucap. Kiki Saputri pernah berbagi tangis dikala harapan baru lahir. Mengisahkan pada Po Alpa tentang keajaiban yang datang dalam pelukan yang rapuh. Di hadapan Billy Syaputra, ia tak lagi menyembunyikan luka, tapi hadir dengan pengakuan berani yang mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan yang singkat. Dalam setiap perpisahan, ada ruang kosong yang menyakitkan. Namun kenangan adalah jembatan abadi yang tak akan lekang oleh waktu. Pemirsa, malam ini penghargaan teristimewa ingin kami persembahkan untuk mengenang sosok yang luar biasa. Yang kehadirannya selalu membawa tawa, membawa ceria, inspirasi dan juga semangat untuk banyak orang. Ini penghargaan untuk almarhumah Po Alpa. Mohon diterima Bang Idung. Shirley, Bang Idung, tidak akan ada waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang kita sayangi. Perjalanan duka itu pasti terasa sangat berat dan melelahkan. Shirley, kalau lagi kangen sama mama biasanya apa yang dilakukan untuk mengobati kerinduan? Biasanya cuma ngeliat foto-foto bareng mama. Di galeri itu banyak banget momen-momen sama mama. Terus kadang doain juga di setiap aku sholat gitu. Shirley tahu nggak sih betapa banyak sekali orang Indonesia ini yang sayang banget sama mama. Tahu ya? Bangga nggak ngelihat sosok mama yang begitu dicintai oleh banyak orang? Bangga banget. Dan Bang Idung, tadi kita sempat ngobrol bilang bahwa satu hal yang tidak akan pernah dilupakan dan juga menjadi berkat itu adalah ketika
Mpo Alpa pergi itu yang mengantar banyak sekali ya, Bu. Ya, terakhir ya pesan Pak, kalau Mama nggak ada umur, bawa Mama ke rumah lama ya. Kalau di rumah baru nanti Mama nggak ada yang ngajiin. Kalau di rumah lama nanti banyak yang ngajiin. Tapi omongan almarhumah tersebut itu menandakan kenyataan. Ya. Karena memang ribuan manusia itu yang banyak yang ngajiin, yang mendoakan kayak gitu. Dan tidak sia-sia juga terakhir almarhumah mengucapkan kalimat Allah gitu kan. Karena kan 2 bulan saya di rumah sakit tuh, sampai saat ini juga kondisi saya juga belum bisa istirahat, tidur merem, ingat almarhum, tidur merem saya jadi kaget gitu. Kita semua terus mendoakan terutama untuk keluarga juga supaya diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi kehilangan yang luar biasa ini ya. Tapi kalau kita lihat Shirley luar biasa loh, kita semua bangga ngelihat Shirley dengan kreativitasnya. Terus juga Shirley bisa punya bakat yang seperti Mama juga nih. Ada keinginan untuk mengikuti jejak Mama nggak? Insya Allah kalau emang di jalannya aku bakal ke dunia entertainment, mungkin aku bakal ke dunia entertainment buat gantiin sosok Mama. Masya Allah. Dan Bang, kita senang sekali mendengar bahwa sudah terjalin komunikasi dengan keluarga Mpo Alpa ya. Sudah kembali damai. Nah, sudah kondusif, sudah tabayun kan. Cuman hanya sebuah miskom, sebuah kurang komunikasi aja, kayak seperti itu aja. Yang pasti sekali lagi turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Terima kasih Bang. Sosok Mpo Alpa nggak akan pernah kita lupakan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Insert 22nd Anniversary. Favorite Stand-Up Comedian Celebrity Award. Selamat untuk Kiki Saputri. Congratulations! Favorite Stand-Up Comedian Celebrity Award. Wow. Mungil-mungil dengan segudang prestasi ya. Congratulations Kiki. Wow. Keren banget. Wow. Gimana perasaannya Ki? Saya kira acaranya nggak jadi. Loh kenapa? Good evening everybody. Udah nyiapin pantun ya. Luar biasa. Oke, first of all, I wanna say thank you. Tiba-tiba speech ya. Ada subtitle nggak kita kira-kira? Nggak ada subtitle. Boleh apa? I wanna say thank you to my God, to my family, Mart, and my team. Wow. And ya sampai segitu aja lah kira-kira. Itu aja ya. Udah nyiapin setengah-setengah gak apa-apa. Ini Oscar gitu ya. Ya aku seneng banget, cuman aku bingung. Kenapa? Kan stand up komedian favorit. Yes. Ini favorit karena stand upnya apa gosipnya? Stand up-nya dong. Kiki tuh favorit aku banget loh, stand up comedian favorite. Ya kan awalnya guru honorer, terus sekarang jadi ratu roasting karena tuh jenius banget. Tapi kalau dihitung-hitung Ki ada 9 tahun ya. Kurang lebih 9 tahun ya. Dan memang materi-materi dari Kiki itu cukup tajam, terkesan galak. Makanya banyak sekali pejabat tuh agak takut. Ntar ketir kayaknya ya kalau udah di roasting Kiki. Tapi kalau disuruh milih nih ya. Ya. Lebih gampang untuk nyusun materi roasting Ya. atau sapuin backingan. Yang belum. Waduh. Tapi nih. Enak bikin materi roasting karena punya backingan. Kiki, ini kan spesial ulang tahun Insert ke-22 nih. Ya. Belum ada sejarahnya host Insert itu yang di roasting. Boleh nggak nih? Belum. Siapa? Kita challenge boleh ya? Boleh. Ada satu orang senior banget. Host Yang Insert. mana? Coba lihat yang sebelah sana yang baju merah pakai kacamata. Ya, sampai nonton di kursi penonton. Coba itu dia. spotlight boleh gak ke dia? Oke. Indra Bruggman. Salah. Maaf. Indra Herlambang. Roasting
Kak Indra. Iya. Berani dong, berani dong. Nama dedengkotnya insert kan. Tapi kalau buat Kak Indra kan saya kenal baik ya. Kita kasih yang biasa-biasa aja lah roastingnya ya. Oke. Indra Herlambang. Cakep. Boleh tolong pegang? Oh iya boleh banget. Terima kasih pemirsa, saya sudah mendapatkan. Indra Herlambang. Karena dia seorang artis terkenal. Kalau dia seorang dari salon, jadinya Indra Hair Dryer. Itu yang biasa. Itu yang biasa. Itu aja. Bener. Yang biasa. Ada lagi? Tapi seperti saya bilang kan Kak Indra ini 22 tahun. Yes. Jadi host insert. Dari awal insert pertama. Betul. Ya kan? Episode 1. Betul. Makanya beliau tuh punya gelar. Indra Herlambang SI. Apa itu? Tuh. Sarjana Infotainment. Oh. Bayangin Kak. 22 tahun. Dia sibuk gosipin orang. Ini betul. aib artis semua dia tahu nih. Ini dia semua memang. Setuju. Saya searching gitu kan ya. Info gosip artis terkini. Terus? Google-nya jawab, tanya aja Indra Herlambang katanya. Tapi emang bener Kak? Tauan dia. Aku sebelum di briefing kreatif pasti nanya dulu Kak Indra, ini bener gak? Iya kan, bener kan. Apalagi seorang Indra Herlambang ini pasti semua udah tahu deh. Beliau punya goyangan khas. Gimana tuh? Aduh. Kalau gimana lagi tuh? closing insert ya. Ya. Happy weekend. Terus pura-pura ngobrol sama host sebelahnya gitu kan. Biar kelihatan akrab kan. Ya kan? Habis itu mereka joget-joget kan. Iya. Joget-joget, gini-gini. Bener. Margo. Kan? Tapi gak apa-apa Kak Indra. Kalau jogetnya di insert boleh, gak masalah. Yang masalah kan kalau jogetnya di gedung DPR. Waduh. Berat. Nggak ikutan. Mas harus mundur nih. Agak di pinggir ya. Aduh. Udah segitu aja Pak, mau ditambahin lagi? Boleh kalau ada, boleh. Durasi aman? Aman, cuma satu kali lagi, coba satu kali lagi. Enggak bisa. Oke, nanti yang lebih pedas nanti lagi aja ya. Pokoknya kalau mau undang saya lagi aja ya. Ya udah.